Seluruh keluarga itu tahu, Gobin itu monster. Semua teknik yang saya bagikan, itu tidak ada teknik yang istilahnya orang harus tergantung sama si terapis. Begitu keluar dari kelas, harus bisa melakukan sendiri. Dari 50 teknik yang ada, cuma 2 ini yang difokuskan. Karena dari 50 ini, menurut gue sih ini yang paling cocok untuk orang modern. Dan gue sempet coba yang taruh tang di atas kalau malam-malam supaya you don't snore, and it works. Kita itu adalah makhluk dengan cara bernafas terburuk di kehidupan ini. Indonesia ini salah satu kenapa nggak bisa maju, karena kita itu suka sekali spiritual, kita suka sesuatu yang sangat-sangat indah kelihatannya, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Dosa lo kamu kalau marah-marah, nanti Tuhan membakar, nanti Tuhan memanggang kamu, masukkan neraka. Gua udah ngasih banyak, tapi gua nggak dapat banyak. Berarti kita meragukan hukum itu. Iya. Kalau meragukan hukum itu berarti meragukan yang menciptakan juga kan? Iya. Oke, welcome to Big Thinkers guys. Hari ini gue kedatangan sosok yang menarik, sosok yang cukup inspiratif, tapi yang gue akan kulik sisi usahanya. Namanya Gobin Wasdev, dikenal sebagai hard worker atau pekerja hati, dan sudah menguasai lebih dari 50 teknik breathing. Not Welcome, breathing bro. actually, it's a stress management, trauma healing, and self-healing. Breathing, stress management, Trauma healing and self-healing. And self-healing, Yeah. yes. Melalui pernapasan. Not only pernafasan. Macam-macam Ya, yang lain. macam-macam. Bro, gimana kabar? Kabar bahagia. Kabar bahagia. 12 tahun, bro. Ya, Tanpa alas kaki. 12 tahun tanpa alas kaki, 17 tahun tanpa sabun, tanpa sampo, tanpa pasta. Iya, ini udah headline di semua podcast gitu. Yes. Oke. Gue penasaran. Kok lu segitu kekeh? Yang gue feel ya, ini yang gue feel. Iya. Mendorong pentingnya orang belajar breathing. Ya. Motivasinya apa? Jadi waktu kecil, Gobin itu adalah anak yang paling lemah di kelas. Lari sama cewek pun kalah. Kemudian anak yang paling goblok di kelas. Jadi selalu juara 1, 2, 3 dari belakang. Kemudian juga anak yang emosinya itu nggak beraturan, kacau. Seluruh keluarga itu tahu, Gobin itu monster. Jadi kalau di rumah itu kayak, pokoknya setiap kali ada orang tua cerita, anakku begini, dalam hati nggak ada apa-apanya. Bener-bener monster. Bahkan diprediksi, waktu nanti dewasa akan berakhir hidupnya di penjara. Separah itu. Okay. Tapi kalau di luar, pemalu. Oke. Terus saya pikir kenapa ya? Ada mungkin ya, emang nasib kali ya. Kan orang dulu kan mungkin nasibnya ada orang dilahirkan pinter, hebat, kemudian kemudian ada yang goblok. Ya, mungkin nasibnya seperti itu gitu ya. Nah, umur 19 tahun when my father passed away, saya berpikir harusnya ada yang dirubah dalam hidup ini. Ya paling gampang adalah ngerubah makan, karena pada saat itu ya berpikir bahwa kalau ingin meningkatkan kemampuan mungkin makannya harus dirubah, dan pada saat itu ya kepikirannya adalah menjadi vegetarian atau belum ada vegan tapi vegetarian. Nah kemudian dirubahlah pola makan, tapi nggak banyak perubahan dalam fisik, masih tetap lemah, sakit-sakitan, dari kecil itu sakit-sakitan, setiap bulan pasti minum antibiotik, dan saya pikir kenapa itu bisa terjadi. Ya udahlah, kemudian apa yang terjadi, mungkin harus olahraga. Ketika olahraga pasti capek. Orang biasanya habis olahraga seger, ini habis olahraga capek, loyo gitu ya. Kalau dipaksa pasti cedera. Kemudian berpikir lagi, oh mungkin mindset harus berubah. Ikutlah pelatihan-pelatihan motivasi, mulai dari yang lokal sampai Anthony Robbins, ke luar negeri dan sebagainya. Tapi ya semangat, habis itu drop lagi. Mungkin. Tapi lu as an Indian agak beda ya? Agak beda, betul. Bukan, maksudnya banyak kan si I juga different field, dari kecil maunya IT misalnya gitu. Itu kan masuk bukan jalur mainstream ya? Iya. Lu bisa kepikiran mindset di umur lu 19 berarti you were exposed to a different information. Bisa jadi begitu, karena lahir besar di Surabaya, terus berkumpul kebanyakan bukan dengan orang Indian, jadi
banyak teman-teman yang dari Chinese and pribumi, Yeah. dan di situ banyak menginfluence. Okay, Dan nice. waktu kecil yang suffering dengan begitu banyak masalah seperti GERD, terus abis gitu sakit-sakitan, tenggorokan sakit, pokoknya kacaunya luar biasa waktu kecil itu yang berpikir bahwa ini kenapa ya kok bisa seperti ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Kalau kita kan dapat nilai bagus itu pasti ya senang, tapi kalau ketika dapat nilai jelek kan aduh gimana ya, perasaan kacau. Tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan-perasaan itu. Iya. Nah kemudian ada pertanyaan tentang agama, tentang ini, tentang itu, karena itu tuh nggak bisa dijawab. Karena teman-teman di rumah itu banyak pribumi, teman di sekolah itu Chinese. Iya. Kemudian di rumah teman-teman Muslim, di sekolah teman-teman Kristen. Iya. Sementara Gobin sebagai minoritas agama dan minoritas suku juga. Iya. Jadi menjadi sesuatu yang di satu sisi itu terkucilkan, tapi di sisi lain juga bisa melihat kok berbeda. Sini sama sini, teman-teman bertanya, kok Tuhan kamu kok menciptakan begitu banyak agama, kenapa mereka mengatakan ini yang baik, itu yang jelek, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu bertanya pada orang-orang di sekitar, orang tua dan sebagainya. Tapi kan gak ada yang bisa jawab. Dan itu terus-terus menggelora dalam So searching ya, you were searching terus dalam kok nggak bisa ketemu apa ini. Nah disitulah kemudian 19 tahun when my father pass away, di situ shock karena pertama kali melihat orang meninggal, pertama kali menyentuh orang meninggal, jadi itu duka yang paling keras, dan melihat orang yang dikremasi pertama kali. Feeling lost. Wah itu feelingnya nggak karuan di situ. Ya kalau kembali ke cerita-cerita dulu, mungkin Buddha ketika pertama kali melihat duka itu sendiri dan shock. Nah sebelumnya nggak pernah kepikiran akan kehilangan orang-orang yang paling dekat, dan kemudian itu terjadi. Nah terus kembali setelah motivasi nggak dapat, kemudian larilah ke spiritual, ikutlah retret meditasi itu yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari, itu bukan 1-2 kali, belasan bahkan puluhan kali. Dan itu nggak bicara, tidak memandang mata orang, makan cuma jam 6 sama jam 12 siang, habis itu puasa, suruh meditasi non-stop seperti itu. Tapi kemudian apa yang tutup mata, muncul mantan, muncul utang, ya susahnya setengah mati, sakit sana. Terus kenapa? Semua orang bicara Emotionnya juga masih blowing. Masih itu, tapi ya jauh lebih stabil dibanding dulu. Tapi apa yang salah di sini begitu? Nah sampai akhirnya pada 2006 itu ada ketemu orang Rusia. Nah 2006 ketemu orang Rusia, dan pada saat itu dia cerita tentang apa itu buteyko. Kamu itu bernafasnya jangan banyak-banyak, jangan boros-boros. Karbon dioksida itu penting, plester mulut itu penting. Dia menjelaskan itu semua, tapi ini orang siapa sih? Gak masuk akal. Semua orang bicara soal oksigen, pentingnya oksigen. Kamu satu-satunya yang bilang karbon dioksida itu penting, oksigen itu penting, tapi karbon dioksida itu juga sangat penting. Dan kita perlu untuk meningkatkan toleransi karbon dioksida. Apa sih? Semua orang bilang itu adalah gas buangan. Istilahnya oksigen itu malaikat, karbon dioksida itu setan gitu. Kenapa kok setan kok malah dibagus-bagusin? Enggak lah. Nah akhirnya ya dilupakan. Tahun 2006 itu dapat ilmu seperti itu, mau taping pada saat itu dicuekin. Lah tahun 2016 ketika mau berangkat ke Jepang pada saat itu Jepang itu bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk belajar satu teknik namanya TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, dari foundernya David Berceli. Pada saat itu Gobin sudah 4 tahun gak menggunakan alas kaki. Sekarang udah 12 tahun. Nah pada saat itulah gimana caranya supaya bisa bertahan di kondisi dingin winternya Jepang. Nah disitulah kemudian terekspos dengan breathing. Dan setelah belajar breathing 7 minggu sebelum berangkat, kemudian sampai ke sana Jepang, loh kok bisa bertahan di kondisi itu, nggak pakai baju yang tebal, kena salju, setiap hari 15 hari nonstop mandi air dingin, walaupun cuaca minus, saya mandi air dingin. Dan sampai berpikir, pulang dari situ berpikir, gila ya, saya nggak ngerubah mindset, nggak ngerubah makan, nggak ngerubah olahraga, nggak mengubah apapun, hanya mengubah breathing saja. Lah kalau breathing ini dirubah kemudian punya kekuatan super seperti ini, kenapa nggak ada yang selama ini nggak ada yang berbicara soal breathing? So that was your biggest drive. Okay. Itu tiba-tiba, nah
Terus mulailah belajar tentang teknik-teknik breathing yang lain, akhirnya sampai sekarang ini. Dan kemudian menyesal selama 10 tahun orang Rusia itu berbicara tentang mouth taping, bicara tentang karbon dioksida, bicara tentang apapun, dicuekin. Ya, lagi-lagi ketika murid siap, guru datang. Yes, you're right. Ya. Bisa nggak lo cerita beberapa situation atau condition waktu lagi training? Ya. Itu orang yang belajar itu ada misalnya, gue punya peserta sempat ada masalah ini, akhirnya dia begini. Peserta gue sempat begini, akhirnya begini. Jadi ada isu terus akhirnya ketackle, ada isu terus ketackle, ada nggak? Ya, banyak sekali. Jadi yang paling nyantol, yang memorable banget, yang kena banget di lo. Ya, oke. So teman-teman yang susah tidur contohnya, yang udah bertahun-tahun minum obat tidur seperti itu, 30 tahun minum obat tidur gitu ya. Dia ikut kelas itu, dia bilang, Pak Gopin, begitu saya pakai teknik breathing itu, saya tuh 1 minggu bisa berhenti tidak menggunakan obat tidur. Ini sekali dia pakai di kelas gitu. Terus saya bilang, Bapak kan sudah tahu tekniknya. So tinggal dipakai di rumah lagi seperti itu. Cuma orang ini masalah gitu. Semua teknik yang saya bagikan itu tidak ada teknik yang istilahnya orang harus tergantung sama si terapisnya. Yeah. Semuanya self healing gitu. Okay. Jadi kalau kita sudah pakai, kemudian kita lakukan, ya bisa begitu keluar dari kelas harus bisa melakukan sendiri. Yeah. Dan itu yang terjadi. Kemudian ada satu mereka yang skoliosis contohnya, kemudian dia ikut TRE, goyang-goyang gitu, dan tadinya nggak bisa angkat tangan, ada videonya dan sebagainya. Kemudian setelah selesai dia udah bisa angkat tangan, udah bisa normal, padahal sebelumnya rencana mau dioperasi gitu karena frozen soldier, ada yang skoliosis dan sebagainya. Tapi kenapa kok sekarang ini ngajar breathing dan ngajar cuma TRE dari 50 teknik yang ada, cuma 2 ini yang difokuskan? Karena dari 50 ini menurut gua sih ini yang paling cocok untuk orang modern. Oke. Paling cocok, paling fix gitu. Karena breathing itu kita gunakan sepanjang hari. Kalau kita ngerubah diet, kita ngerubah 3 kali sehari. Kalau kita ngubah olahraga yang tadi nggak olahraga, kita ngubah 1 jam kebiasaan sehari. Tapi ketika kita ngubah breathing, kita ngubah 25.000 kebiasaan sehari. Atau 24 jam. Maka itu efeknya luar biasa di situ. Yes. One thing gue juga sempat ikut kelas LSD dan gue sempat coba yang taruh tang di atas kalau malam-malam supaya you don't snore and it works. Cuman 2 minggu pertama gue harus tidurnya, bisa dibilang gue tidur dengan penuh kesadaran ya. Jadi bukan karena itu harus dilatih supaya jadi nggak sadar kan. Betul sekali. Meletakkan lidah di langit-langit itu memang seharusnya kita posisi lidah seperti itu. Low tongue posture itu yang membuat sekarang kita punya masalah kesehatan. Anak-anak umur 7 tahun aja sudah ngorok. Kita itu adalah makhluk dengan cara bernafas terburuk di kehidupan ini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, atau tidak ada makhluk yang sekarang itu yang giginya bertumpuk kecuali manusia. Dari 5.500 mamalia cuma manusia yang giginya bertumpuk. Nah, itu masalah nafas juga sih seperti itu. Bro, kalau ngomongin bisnis, ini kalau are you the only one doing Buteyko in Indonesia? Sepertinya ada beberapa orang certified Buteyko, walaupun bukan dari satu institusi. Ya, dari institusi yang gua ikut itu ada beberapa, which is yang utama 2 senior instructor, me and Adeline. Tapi dari 2 orang ini sudah mencetak paling nggak 4 orang di bawah. Tapi di institusi lain ada, tapi mereka tidak menyebarkan seperti Buteyko Indonesia. Yes. So, apa dream lo buat Buteyko Indonesia? Well, dreamnya adalah bukan Buteyko aja, Liz. Sebenarnya breathing ini menjadi satu hal yang bisa jadi sesuatu yang jadi diperhitungkan, bukan jadi anak bawang. Coba perhatikan, kalau kita pergi ke dokter habis periksa-periksa kasih resep, betul? Yang ditanya makannya gimana? Oh, banyak gorengan, Dok. Oh, mulai sekarang kurangin ya. Good, pola makan harus berubah. Ditanya olahraga enggak?
Mulai sekarang mulai olahraga. Betul, pola gerak harus rubah. Ditanya lagi, tidurnya gimana? Gak bisa tidur dong. Kenapa? Stres. Ya jangan stres-stres. Loh, ya tapi gimana caranya gak stres? Gampang banget ngomongnya gitu ya, jangan stres gitu. Itu kan orang Indonesia tuh seneng banget dengan sesuatu yang abstrak. Indonesia ini salah satu kenapa nggak bisa maju karena kita itu suka sekali spiritual, kita suka sesuatu yang sangat-sangat indah kelihatannya, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Ikhlas, menerima, pasrah, berserah. Itu kan kata-kata indah. Tapi coba tanya sama dia, bagaimana caranya ikhlas? Bagaimana caranya pasrah? Nggak tahu. Itu yang selalu sabar nak, sabar. Daripada orang tua itu bilang sabar. Sabar itu apa? Tekan emosimu. Atau endapkan marahmu. Daripada begitu, kenapa kita nggak minta anak itu untuk mengurangin jumlah nafasnya? Kenapa nggak meminta lambatkan nafasnya? Itu adalah sesuatu yang real. Itu real teknik. Real, yang dimana itu terbukti bisa menurunkan tensi atau ketegangan di dalam kepala kita. Jadi ketika kita stres kan otak kita cepat sekali. Kita nggak bisa intervensi otak. Hai otak tenang gitu nggak bisa. Otak berhubungan dengan jantung. Jantung juga cepat sekali karena adrenalin. Karena kita dalam keadaan ancaman. Juga nggak bisa bilang jantung tenang, nggak bisa. Tapi jantung berhubungan dengan nafas. Dan nafas kita bisa intervensi. Karena kita tidak bisa mengintervensi jantung, kita nggak bisa mengintervensi otak. Maka kita bisa intervensi adalah nafas. When you own your breath, nobody can steal your peace. Oke, when you own your breath, nobody can steal your peace. Ya kan? Gak ada orang marah-marah dengan nafas lambat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Gue lagi nggak bayangin tuh orang marah-marah dengan nafas lambat gimana ya? Gak bisa kan. Nah bayangkan daripada kita meminta anak kita umpamanya sabar nak sabar, mending kalau gitu. Apalagi seringkali ditakutin. Dosa lo kamu kalau marah-marah. Nanti Tuhan membakar, nanti Tuhan memanggang kamu, masukkan neraka. Bayangkan wajah Tuhan di anak-anak itu kan penuh welas asih, pemurah, penuh dengan senyum. Diubah menjadi wajah yang keras, kasar, penghukum dan sebagainya. Dan ketika kita memberikan ketakutan dalam anak-anak kita dan kita mengharapkan anak kita tumbuh dengan welas asih, mana mungkin? Ya kan? So daripada gitu, kenapa nggak meminta untuk lambatkan nafas, tahan sebentar, lepaskan lebih pelan. Dengan teknik-teknik seperti itu, otomatis akan lebih rileks, lebih tenang anak itu, menjadi lebih sabar. So Indonesia seringkali jangan buang sampah sembarangan, itu kata-kata itu ribuan kali kita baca, tapi semua orang buang sampah karena kita nggak pernah praktek. Basically seperti itu, sesuatu yang. Nah, jadi dream besarnya. Pola makan seringkali diomongin, banyak coachnya, pola gerak banyak, pola tidur banyak, mindset apalagi banyak sekali, tapi nafas nggak pernah diotak-atik. Nggak ada yang bicara, dokternya bilang nafas kamu mesti diatur loh. Nggak ada yang bilang seperti itu, kecuali emang kita asma atau emang punya penyakit paru-paru. Tapi nggak ada. Padahal, lagi-lagi, makan cuma 3 kali, olahraga sejam, tidur 7-8 jam. Kita nggak mikir pada saat tidur. Satu-satunya yang kita lakukan dari lahir sampai mati hanya non-stop nafas. Whether you sleep or kita you belajar sleep. fisika, kimia, matematika, biologi, integral turunan kotangan ribuan jam dipakai enggak. Napas yang kita pakai dari lahir sampai mati enggak dipelajarin. Aneh kan? Aneh. Take it for granted. So itu big dreamnya nafas ini menjadi salah satu pola yang diperhitungkan ketika ada apa kita ke dokter atau apa. Jadi sesuatu yang benar-benar inilah. Itu. Bro, ya. Gimana caranya lu menjaga konsistensi dan disiplin di dalam diri lu dan ngejalanin konten yang kayak lu bilang tiap minggu lu ada event, tiap minggu lu training. How do you build that consistency? Iya, untuk komitmen atau konsisten itu pertama kita perlu untuk alasan yang kuat. Kenapa kita seperti itu? Ketika jadi vegetarian, ketika nggak pakai sabun, ketika nggak pakai alas kaki, harus punya alasan yang sangat-sangat kuat dulu. Dan alasan itu harus ada emosi di situ. Harus ada emosi di sana kenapa itu harus dilakukan begitu. Ketika sudah dapat emosi, alasan kuat kan. Tapi ini kurang kuat nih kalau dia sendiri. Kita perlu belajar untuk nguatin ini gitu. Contoh waktu nggak mau pakai sabun gitu ya. Kan waktu itu kan mandi, tinggal di Ubud di mana di tengah sawah. Ketika mandi, kemudian air sabun itu masuk, kemudian masuk ke sawah itu. Terus merenung cukup lama. Gila ya, ini aku mandi, bersih,
wangi, harum, tapi kemudian sawah ini tercemar. Loh, nggak adil ini. It's not fair. Maksudnya sawah ini kan luar biasa ya. Kalau kita tanemin 1 biji, dia ngasih ke kita ratusan biji loh dalam waktu 3 bulan. Nggak ada bisnis seperti itu. Ya kan? Berarti kita udah kencingin, kita udah BAB di situ, kita macam-macam lah ngasih apapun si tanah ini, ibu kita, our mother earth itu baiknya luar biasa. Terus kok setiap hari kita merasa bersih, wangi, dapat pujian, sementara kita harus mencemarin ini, itu bikin shock. Dan kemudian lihat ke sana, ada burung, ada anjing, ada kucing, ada macam-macam binatang. Ini nggak ada yang pakai sabun, baik-baik aja. Kita katanya manusia yang punya kemampuan yang luar biasa, ciptaan terbaik dan sebagainya. Kenapa kita manipulated. Ya, maksudnya tergantung pada produk-produk itu. Dan kalau dulu itu kan cuma kita pakai sabun ya sabun aja. Sekarang ada sabun tangan, ada sabun muka, ada sabun kemaluan, ada sabun badan, kemudian ada dulu satu untuk semua. Iya, kita sekarang semakin lama semakin banyak. So itu jadi shock karena itu membuat emosi yang sangat kuat gitu loh. Terus sampai mulailah mencari di internet gitu. Mungkinkah kita nggak pakai sabun? Terus kalau pakai sabun, emang apa ruginya? Apa untungnya? Kayak ini adalah cara lu melakukan penguatan dari yang sudah ada. Oke, berarti kuncinya di sini adalah kalau kita udah menemukan big why. Big why. Kita harus kuatin dulu itu big why-nya. Kalau enggak bakal lemas lagi, bakal jatuh lagi. Riset dicari apa dan sebagainya. Kayak pernah nonton Dr. Oz bilang gini ke Oprah Winfrey. Dia bilang kalau kamu pakai sabun, betul ada 5.000 bakteri baik buruk mati. Tapi ada 50.000 bakteri yang baik juga mati. Kamu bunuh setannya, tapi cilakanya malaikatnya juga meninggal. Dan masalahnya malaikatnya lebih banyak daripada setannya. Dan dulu di beberapa negara maju sabun-sabun yang antibakteri itu sudah di-ban karena banyak istilahnya banyak masalahnya daripada keuntungannya yang didapat. Nah, udah yang kedua itu dapat, kemudian yang ketiga ini penting banget untuk mencari komunitas. Karena gimana pun kita itu kena antropi, pasti sesuatu pasti akan menurun kan. Kita kan mau semangatnya gimana kan pasti akan turun. Kalau kita mau melihat kenapa agama itu sampai sekarang masih kuat dimanapun, karena setiap ada komunitasnya, ada penganutnya. Setiap minggu mereka ketemu, ya kan. Di Buddha ada sangga, di Hindu ada satsang, ada persekutuan doa, ada pengajian. Setiap minggu kita ngumpul untuk saling kuat. Karena kalau enggak kita akan ngedrop kan, ketemu lagi semangat lagi, ketemu lagi. So tiga fondasi ini selalu dipakai, kita pakai. Dan itu pun juga dilakukan di pelatihan-pelatihan, contohnya di Buteko. Kita begitu berlatih, kita siapkan infrastrukturnya. Seperti videonya, kemudian kita juga siapin aplikasinya sehingga kita bisa track, kemudian ada gatheringnya, kemudian ada grup WhatsApp-nya, sehingga kita seolah-olah nggak sendiri melakukan. Karena kalau sendiri pasti lama-lama kan loyo, tapi ada teman melakukan, saling menyemangatin. Terkadang kita di atas, kita nyemangatin yang di bawah, dan sebaliknya seterus itu. Jadi itu adalah cara untuk bagaimana kita tetap konsisten dalam hal apapun. Ngomongin soal education business, ngomongin soal healing atau helping others. Di Indonesia itu kan marketnya masih very skeptis ya. Jadi extremely low, extremely high. Jadi kalau high itu big brands, ya kan. Extremely low dukun. Kasian. Extremely low, extremely high gitu kan. Gue selalu merasa kalau ngomongin jasa yang berhubungan sama health, alternatif. Kalau zaman dulu kita ngomongnya alternatif. Ya kan? Itu kalau di India apa namanya? Ayurvedic. Ya. Di Indonesia itu kan mungkin jamu-jamuan. Tapi ini ngomongin health ya. Tapi kalau ngomongin teknik breathing, tension release, dan waktu itu lu merasa lu penting untuk mengedukasi orang Indonesia sebanyak-banyaknya karena you found this so useful. Gimana mindset lu waktu ngebangun bisnis ini? Waktu itu sih nggak kepikiran sama sekali. Jadi apa yang terjadi sebenarnya waktu tahun 2000 gue itu bangkrut, total habis.
Habis, terus punya mobil tinggal satu nih, mobil jual, punya uang sedikit untuk mau bisnis lagi. Di Jakarta itu, apa yang terjadi? Uang ini sama temen dipinjem. Dia bilang 2 hari, sekarang udah 22 tahun. 2 hari udah 22 tahun. Sakit hati. Yang nonton kalau sadar diri udah 22 tahun lo bro. Gitu. Sakit hati karena dia naik BMW sementara kita belum makan aja nggak bisa. Makan itu udah nggak bisa. Udah gimana ini caranya gitu. Udahlah dari nol di sini kenapa nggak pindah Bali? Nol juga dari situ kan sama-sama. Tapi Bali, I like Bali gitu ya. Kenapa enggak gitu? Berangkatlah ke Bali. Berangkat ke Bali itu cuma jual komputer satu-satunya PC itu yang ada di rumah jual, uang 6 juta itulah yang sebenarnya hidup mati ya tinggal itu. Jadi that was your first capital udah gitu Ya, aja. 6 juta itu seingatnya. 6 juta dipakai untuk perjalanan dan bla bla bla. Kos 1 bulan pertama. Ya udah menipis. Udah boleh bilang hampir habis. Bulan depan gimana ini? Kalau 1 bulan nggak dapat kerjaan di situ di Bali, udah nggak tahu gimana. Gelandangan deh. Oke. So apa yang terjadi? Ada teman baik bilang, Gobin ikut aja sini. Aku ikut jadi tinggal sama dia. Dia punya warnet, kemudian dipisah ada kamar kecil tinggal situ. Nah, dia sama pacarnya. Jadi kita bertiga. Gak enak sih sebenarnya, tapi gimana lagi? Jadi nyamuk ya nggak jelas. Iya. Terus kalau dia nggak ngajak makan, Gobin juga nggak makan gitu. Okay. Saking lapar. Tapi apa yang terjadi? Udahlah berusaha untuk cari kerjaan, bom meledak. Dan setelah itu 4 bulan gue di rumah sakit. Hampir jadi korban bom. Jadi kalau bom itu meledak berapa menit setelah yang seharusnya meledak itu, detik yang meledak itu, pasti salah satu jadi korban karena menuju ke situ. Oke. Malam itu juga ke rumah sakit, mulai mengangkat jenazah, membantu dokter otopsi, kemudian ngumpulin sampel-sampel ini karena ada 202 jenazah dan 5.000 potongan tubuh. Dan pada saat itu keadaannya kacau. Selama 4 bulan itu ngurusin ya itu semua, mengkremasikannya dan sebagainya karena orang keluarga dilarang untuk melihat jenazah anaknya. It's not easy. Ya, kan udah tercerai-berai jadi 17 part dan sebagainya gitu, itu diminta untuk tidak melihat biar kami yang mengkremasi atau menguburkannya. So you were one of the social workers. Lu menjadi social worker. Ya, pada saat itu. Dan lu punya keberanian untuk itu because tadi kan relate to your story of your father because lu masuk lagi ke situ ada traumanya. Iya, betul. Terus habis itu tahun 2003 ada satu organisasi solidaritas International Solidarity of Trauma Healing dari Amerika itu datang ke Indonesia. Dia pilih 20 orang untuk dilatih secara khusus teknik-teknik trauma healing, self healing. Tapi dengan syarat bahwa kita perlu menyebarkan. Nah di situ belajar 50 teknik dari Tai Chi, acupressure, polarity, EFT, the hold, macam-macam seperti itu. Dan mulai dari situlah pergi ke daerah-daerah konflik, daerah bencana, yayasan, panti asuhan, rumah sakit dan seterusnya ngajar. Dan selama bertahun-tahun itu ngajar boleh dibilang ya NATO. NATO itu bukan no action talk only, tapi no amplop thanks only. No amplop thanks only. Atau kapan-kapan no amplop transport only. Gitu. Itu pekerjaannya seperti itu. Jadi kesana kesini ngajar. Bahkan dalam 1 bulan itu bisa dipanggil lebih dari 30 kali. Dan dulu offline loh, nggak ada online. Kesana kesini udah nggak mikirin apa-apa karena emang happy. Ngajar itu happy seperti itu sampai tahun 2000. Kayak lu dapet passion lu. Betul. Jadi seluruh Indonesia keliling untuk ngajar. Itu yang pertama sih. Sampai tahun 2016 belajar TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise itu, dan kemudian jadi provider. Nah disitulah kemudian mulai jualan kelas. Pada saat 2020 COVID started. Yes. Itu kan momen yang pas banget ya, momen yang everybody was. Itu sebenarnya moment of empathy, bukan moment of sympathy. Menurut saya, that time it was a business of empathy. Ada yang real, ada yang fake, but it is a business of empathy. When did you really realize that there is a market for this in Indonesia? Kan lu sempat jadi social worker. Social worker ya emang kalau lagi dipanggil aja. Kapan lu realize ada marketnya di Indonesia? Ya, jadi mulai 2017 itu sebenarnya
Gue gabung dengan sebuah perusahaan yang dimana mereka mempunyai banyak provider atau instruktur TRE Oke. yang dimana Gobin pegang empat kota berkeliling-keliling. Oke. 2020 Januari I decided untuk keluar dari situ. Oke. Kenapa keluar? Tujuannya adalah karena punya banyak teknik supaya teknik-teknik ini bisa digunakan, di-joinkan atau bisa dikembangkan. Karena kalau brand sendiri kan ya ngatur sendiri. Kalau sebelumnya yang kalau You di have to sebuah ikutin perusahaan SOP itu lah, kan lu harus ikutin SOP. harus ikutin itu kan. Iya. Nah 2020 keluar Januari, COVID di bulan February, March ya. ya, seperti itu kan. Jadi apa yang terjadi? Jadi di waktu itu sudah mulai ngajar Buteyko, satu teknik breathing, Yeah. oke. Nah, tapi offline, Yeah. offline. Begitu COVID itu ada, sudah decide, oke deh kalau gitu ini COVID kita udah nggak bisa ngajar offline lagi, sementara online kelihatannya nggak apa ya? Belum dapat feel-nya karena belum biasa feel-nya. kan. Kan biasanya online offline Iya. enak nih. Kalau suruh online enggak deh kalau gitu. Oke? Ya udah kalau gitu maunya berhenti. Istirahat. Udah nggak apa-apa, istirahat toh ada tabungan, ada semua waktunya untuk belajar sesuatu yang baru dan sebagainya. Terus my partner in Buteyko itu bilang gini. Dia yang biasanya ngurusin online dia. Kalau ada online kasih ke dia gitu ya. Terus dia bilang, Gobin, dia bilang, ini ada 5 orang mau ikut Buteyko online. Ya terus bikin aja. Nggak bisa kenapa? Kan biasanya dia pakai Zoom. Zoom itu maksimum kan 4 orang gitu. Yeah. Pakai WhatsApp Oh, call, iya, Zoom, WhatsApp call, iya. WhatsApp video gitu. 4 orang. Ini 5 yang mau. Terus gimana? Harus Zoom. Tapi aku nggak bisa Zoom. Dia nggak bisa Zoom gitu. Gimana ya? Oke deh kalau gitu. Kita bikin 1 kali aja Zoom. Oke, nggak apa-apa. Aku rela deh. Pokoknya online tapi kita coba 1 kali aja. Keluar dari comfort zone lo ya. 1 kali ya Zoom. Oke, kita coba Zoom. Oke, siap. Daripada 5 orang, bikin dong di Instagram. Siapa yang mau ikut Buteyko online gitu ya. Minggu depan tanggal segini. Dalam berapa jam? Dibatasin 20 orang. Dalam berapa jam habis tuh kelas. 20-nya sold out. Waduh, kok sold out? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Dapat duit lumayan lah. Ya. Selesai kan? Selesai acara, ada grupnya, orang bisa tanya-tanya. Tiba-tiba, Pak Gobin, keluarga saya mau ikut, ini saya mau ikut, kemarin minggu lalu nggak ikut, banyak yang mau ikut. Mana ya? Oke, kita buat 1 kali lagi minggu ini. Bikin. Lu masih belum nyadar juga itu potensi Zoom itu begitu besar. Enggak, emang rencana. Udah fix, pokoknya gue gak mau. Ya udah, bikin 1 kali lagi. Dalam beberapa jam penuh juga kelas itu. Wah, kok penuh? Akhirnya kebablasan terus, jalan setiap minggu sejak 7 tahun lalu sampai sekarang itu hampir setiap 1, maksimum 2 minggu sekali ada kelas Buteyko. Dan itu sudah apa namanya selalu kita nolakin orang-orang minggu depannya, minggu ini penuh, minggu depannya, minggu ini penuh, terus seperti itu terus sampai akhirnya sekarang ini. Begitu. Dan total jumlahnya kurang lebih udah berapa belas ribu tuh? Iya, kalau Buteyko sendiri udah 15.000, sementara breathing yang lain udah mungkin lebih dari itu malahan. Lebih dari itu. Iya. Ya? Jadi overall you have at least touch 100,000 people lah. Kalau di zaman dulu-dulu ngajar-ngajar itu mungkin ada. Udah total 100 ya, ribu. Mungkin ada kali. That's amazing loh. Seorang Gobin ini dulu dan sekarang. Apa beda bisnis mindsetnya Gobin yang dulu zaman berkarir berbisnis dan sekarang? Apa perbedaan terbesarnya? Dulu sih nggak mikirin bisnis. Oke. Mikirinnya adalah bagaimana caranya melakukan terbaik untuk membantu orang lain. Terus membantu. Fokusnya adalah sosial. Ini bukan waktu lo di social work. Sebelum lo di social work. Berarti kan lo ada fase lo pernah bisnis. Iya. Dulu berpikir untuk jualan sendiri. Oke. Sendiri karena jadi starnya lah, boleh dibilang seperti itu gitu. Dan kemudian melakukannya semuanya sendiri. Sekarang sudah ada tim. Kemudian sekarang lagi menuju ke era yang selanjutnya bahwa ini perlahan-lahan saya akan mundur dan kemudian memberdayakan orang lain untuk jadi instruktur atau untuk orang-orang lain untuk bisa seperti Gobin ngajar seperti sekarang ini dan kemudian mereka menyebarkan replicate and build associates. Yes, betul. Lagi dibangun infrastrukturnya. Dan lu lagi bakal buka sertifikasi juga untuk instruktur. Betul sekali. Betul sekali.
Wah itu menarik tuh teman-teman, kalau ada yang mau membuka karir baru menjadi instruktur breeding Buteyko boleh juga tuh. Ya. Strategi pemasaran apa yang selama ini pernah lo apply untuk memasarkan Buteyko dan other products? Iya, yang paling banyak menurut gua, yang paling kenapa Buteyko itu bisa berkembang di Indonesia walaupun jualan nafas. Banyak motivator itu bilang dibilang jualan ludah. Ludah itu masih ada bentuknya loh. Tapi kalau nafas itu kan nggak ada bentuknya. Tapi kenapa kok bisa dijual dan setiap minggu penuh gitu? Well, word of mouth adalah yang paling banyak. Ternyata orang-orang itu mendaftar karena hal tersebut. Karena tidak jualan dalam satu kali selesai begitu. Tapi ketika sudah ikut, walaupun dia bayar satu kali, tapi dia akan mendapatkan keuntungan sepanjang ya ada Buteyko itu sendiri. Dalam arti apa? Dalam setiap bulan kita punya gathering. Di gathering itu ada puluhan teknik yang diberikan. Jadi setiap bulan ada teknik sehingga orang merasa bahwa bayarnya cuma sekali, habis itu kok ikut lagi Unlimited value. Dan setiap tahun itu berapa kali gue pergi ke luar negeri atau ngambil pelatihan dari seluruh dunia itu untuk yang terbaik dan yang terbaru untuk dibagikan ke murid-murid, dan itu secara gratis daripada mereka harus ikut bayar pelatihan. Itu pasti sangat mahal begitu. Kayaknya lo nggak bisa keluar dari jiwa sosial ya. Kelihatannya begitu. Jadi lo adalah tipe socialpreneur sebenarnya. Socialpreneur, betul. Yes, mungkin seperti itu. Ya kan? Because now whatever you make, you will either give back in other way or support in the maximum way. Kan kalau dagang kan semua pakai hitungan. Kalau lu kan kadang-kadang udah harus lebih ngasih, lebih banyak daripada ini. Dan satu lagi, Sunil, mungkin nggak banyak orang percaya. Sejak 17 tahun, gue punya sebuah toko online, toko online namanya Wisdom Shop. Mungkin nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar. Sekarang juga coba kalau seandainya pesan barang lah, pesan barang gitu di Wisdom Shop. Itu apa yang terjadi? Barang itu langsung dikirim, baru dikasih nomor rekening, baru dikasih nomor SIM. Jadi seandainya ada seseorang yang beli, nggak bayar, kita juga nggak tahu karena kita nggak pernah ngecek juga orang itu bayar atau tidak. Sejak 17 tahun lalu. Wow. Yes. Dan kami garansi 100% money back guarantee. Contoh nih, lu beli buku gua ya, beli sekarang gitu ya. Setelah beli, kontak aja, buku lu nggak ada artinya, jelek. Apa yang terjadi? Gua nggak suka, menurut lu katanya bagus, ini nggak ada, jelek lah gitu. Uang dikembalikan, buku nggak usah dikembalikan. Semua produk-produk itu komplain lah. Apa itu karena pengiriman atau apapun, Anda komplain, barangnya dikasih baru, barang lama nggak usah dikembalikan, atau uang dikembalikan, barang nggak usah dikembalikan. Lu kok bisa sepede itu, sedangkan kalau orang bilang pada umumnya ya ini ya, which is I really believe what you're doing is amazing. Tapi pada umumnya kan orang selalu ngomong kalau lu kasih kesempatan untuk orang reclaim, everybody will take the advantage. Yes, kebanyakan orang berpikir gitu. Kenyataannya nggak begitu. Nggak begitu. Ini yang menarik. Kalau di kelas gitu aku tanya, siapa yang percaya Tuhan? Semua angkat tangan percaya Tuhan. Tapi Tuhan itu kan konsep abstrak di kepala kita. Siapa yang bisa menjangkau seperti itu? Lah, percaya Tuhan adalah percaya hukumnya menurutku. Ya kan? Kalau kita percaya Tuhan tapi kita nggak percaya bahwa kan hukumnya mengatakan apa yang kita lempar kembali ke kita. Kalau kita bilang, gua udah ngasih banyak tapi gua nggak dapat banyak, berarti kita meragukan hukum itu. Kalau meragukan hukum itu berarti meragukan yang menciptakan juga kan. Betul. So itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita percaya Tuhan tapi kita meragukan. Tapi kalau mau menggali lebih dalam lagi, tujuan Wisdom Shop bukan untuk orang lain, tapi ini untuk kepentingan sendiri. Karena apa? Karena kita dalam hidup kita kan kepingin sukses, betul ya? Sukses artinya mencapai, menggapai, meraih. Tapi kita tahu bahwa sukses saja nggak cukup. Kita kepingin bahagia. Bahagia itu melepas, ikhlas, berserah, pasrah. Lah, kita itu ilmu kita dalam mencapai, menggapai, meraih itu udah S3. Contoh nih, perusahaan kita nih, target tahun depan 20% naik. Kita tahu step-stepnya. Endorse, iklan, buka bank, apa. Kita tahu step-stepnya.
Tapi ketika Bitcoin turun, ketika saham kita anjlok, ketika uang kita dimakan teman, apa yang terjadi? Orang lain cuma bilang, ya sudah ikhlasin aja. Namanya rezeki mah nggak kemana, paling gitu. Ya nanti kan dibalas sama Tuhan. Ya kalau dibalas, kalau cuma di red aja nggak dibalas gimana? Bayangin ya. Betul juga. Indonesia kan lebih senang bahasa ikhlas, berserah, pasrah gitu. Tapi gimana caranya? Kita nggak tahu cara untuk ikhlas, pasrah, berserah. Ini nggak ada, kok susah gitu katanya. Padahal gini, contoh ya, contoh nih. Ini coba pegang, lihat ya. Sekali lagi. Oke, lebih gampang mana? Ngambil apa ngelepas? Lepas. Lepas gampang kan? Tapi kenapa ngelepas itu susah? Ikhlas itu susah? Ya karena kita nggak pernah praktek. Nggak pernah dilatih. Kalau nggak pernah dilatih, nggak bisa kita baca kitab suci kemudian jadi sabar, nggak bisa. Kita harus berpraktek kesabaran baru bisa jadi sabar. Iya. Betul? Lah kita belajarnya menggenggam, mencapai, menggapai. Tapi melepas nggak pernah praktek ini. So wisdom shop is praktek harian. Oke. Di buku Go Bin Fast Happiness Insight dan 19 Wine Wisdom itu ditulis copy left. Jadi siapapun boleh copy, boleh menggandakan, boleh mengubah nama dan kemudian menjualnya lagi. Kalau ada orang mendapatkan keuntungan, silakan. Kan nggak masuk akal. Buku namanya Wisdom, buku tentang happiness. Tapi di halaman pertama barang siapa yang dapat hukuman, ini nggak kongruen, nggak seimbang, nggak sejalan begitu kan? Ya kan? So dari situlah sebenarnya bukan untuk keuntungan siapa-siapa, ini latihan, ya latihan untuk supaya bisa melepas itu aja sih. Oke, keren. Ini gue baru lihat nih Wisdom Shop, keren. If you had time to reverse yourself, to go back when you were 19 years old or 18 years old, before your father passed away, what advice would you give to that Gobin? Belajar nafas. Belajar nafas ya. Yes, karena itu kunci dari semuanya. Kenapa setelah mengubah makan itu nggak banyak berpengaruh, ngerubah olahraga dan sebagainya. Ketika ngerubah nafas, ternyata merubah segalanya. Ternyata Gobin waktu kecil itu punya masalah besar dalam pernafasan. Di situ yang nggak disadarin. Kalau coba lihat anak-anak pintar di sekolah, mulutnya tutup, matanya tajam. Anak-anak kurang pintar. Nah, itu Gobin kecil seperti itu. Ya, yang selalu buka mulut, nafasnya kosongan, jadi energinya rendah, kemudian nggak bisa fokus, kemudian otaknya juga nggak bisa pinter gitu, dan semua. Dan ini berpengaruh bukan hanya di sekolah ya, jadi untuk perusahaan-perusahaan HR department, teman-teman HR ya, juga bisa perhatiin ya. Jadi ada orang yang perform, ada yang nggak perform. Bukan berarti orangnya skillful dan nggak skillful. Bisa jadi memang dia juga sebenarnya skillful. Tapi dia memang weak because of breathing. Not able to concentrate, not able to focus. Energinya rendah. Itu salah satunya seperti itu. Karena apapun yang kita makan itu dijadikan molekul gula. Dan molekul gula ini dibakar untuk jadi energi. So molekul gula yang dibakar tanpa oksigen itu cuma jadi 2 ATP, tapi kalau ada oksigennya jadi 38 ATP. So energinya akan boost luar biasa. Jadi kalau kita udah diet bagus dan sebagainya, tapi kemudian nafas kita salah, ya nggak akan ada energi. Tapi gimana ngajarin ke anak kecil, bro? Anak kecil paling gampang suruh tutup mulut, kemudian nafas pakai hidung. Itu yang paling simpel yang dilakukan. Kalau lagi tidur kan plaster mulutnya. Oh, plaster mulutnya. Iya. Mau. Kalau dia nggak mau, susah ya. Ya, tapi biasanya kalau orang tuanya udah melakukan, biasanya dia anak ngikut, kecil akan ngikut seperti itu sih. Bro, kita ngebahas produk nih. Lu tadi sempat ngomong LSD itu buat beginners. Yes. Right? Oke, LSD itu fungsinya for what? Dan Buteyko is more for what? Dan Buteyko is for what? And then force mindfulness is for what? Oke. Kalau kita ngomong breathing itu ada 3 mazhab. 3 mazhab. Yang pertama disebut water breathing. Which is LSD itu salah satu water breathing. Water breathing itu sama seperti aku punya air, gua kasihkan lu. Bisa diminum kapanpun, kita bisa bagikan ke orang lain. Jadi kalau orang belajar LSD mau dibagikan ke siapapun, aman. Siapa sih ruginya kalau kita dapat air? Yang kedua disebut sebagai wine breathing atau whiskey breathing.
Oke. Kalau kita minum whisky atau wine, kita relax karena dia mengaktifkan parasimpatik, tubuhnya jadi relax. Dan tentu kalau kita punya whisky kan atau wine nggak bisa dikasih ke semua orang, betul? Itu Buteyko salah satunya, atau disebut hypoventilation. Jadi kita bikin relax, oke. Dan yang satunya lagi adalah coffee breathing. Coffee juga nggak bisa untuk semua orang, oke. So ini meningkatkan adrenalin dan simpatik kita. So 3 mazhab ini kebetulan tiga-tiganya itu berbeda fungsi. Bukan satu lebih baik dari yang lain, tapi kalau pagi ya minumlah kopi, kalau malam minumlah wine. Tapi wine-nya halal kok ya, maksud di sini ya. Dalam arti begitu. Jadi breathing is a tools yang dimana kita bisa gunakan kalau kita contohnya lagi terlalu tegang, kita buat relax. Tapi kalau terlalu relax, kurang semangat, kita bisa pakai breathing yang lain. So sebenarnya kita bisa ngatur di situ. Nah fungsinya itu sih sebenarnya. Kalau gue boleh simpulkan dari penjelasan lu, force mindfulness itu untuk ningkatin, kalau tadi gue weak atau gue lagi lemas, gue pengen butuh fokus, gue pengen butuh adrenalin, gue pakai force mindfulness. Force mindfulness, dia lebih tenang, dia akan shut down otak bagian depan ini, yang disebut frontal cortex itu. Ya, karena kita itu sekarang punya masalah besar di sini. Karena begini, manusia itu punya karunia besar karena dia punya frontal cortex. Frontal cortex ini tujuannya adalah untuk memikirkan masa depan. Kalau kita lihat mamalia yang lain, singa gitu, habis makan ya, sisa setengah, ya ditinggal. Tapi kita, karena kita bisa mikir masa depan, sisa makanan kita kulkasin, kita bikin pengawet dan sebagainya, karena kita tahu masa depan. Kemudian kita mulai berencana tentang asuransi, tabungan dan sebagainya, investasi-investasi yang lain. Karena kita punya ini. Kita bisa planning. Planning dan sebagainya. Tapi hari ini menjadi kutukan. Kenapa? Karena data yang masuk ke dalam tubuh kita itu super banyak. Ya kan? Sangat-sangat banyak dan datanya nggak masuk akal. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Contoh, dulu kan kita diajarin, kamu nak kalau kamu jadi baik, nanti kebaikan akan datang ke kamu. Tapi sekarang kita lihat orang baik malah hancur. Diinjak-injak. Kemudian orang jahat kok malah oke. Kamu kalau makannya bagus, semua bagus, maka hidupmu panjang. Loh, kita lihat orang yang bagus badannya six pack kemudian mati muda. Orang yang nabung kemudian kaya bisa bangkrut, sehingga kita kekacauan luar biasa. Data itu banyak untuk sekali. menginterpretasinya kacau ya. Akhirnya kita overthinking dan akhirnya kita nggak bisa in the present. Padahal pada saat ini kita memerlukan salah satu komoditas yang penting di modern saat ini adalah fokus. Being present. Nah, teknik force mindfulness adalah kita shut down otak yang di depan ini agar kita bisa present di situ. Dan kita punya energi sehingga kita bisa fokus di situ luar biasa. And kalau Buteyko, the other way around, it's time to relax. So you can have a better sleep. Tapi juga selain relax juga dia juga meningkatkan kadar oksigen sehingga energi kita juga lebih bagus. Tapi in a calm way, gitu. Parasimpatiknya aktif untuk kesembuhan karena bagaimanapun kita minum obat dan sebagainya, tapi kalau tubuhnya tegang di dalam moodnya fight or flight, maka tubuhnya akan susah menyembuhkan diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh si Buteyko. Dan kalau LSD is for your daily. LSD is daily basic. Practice, harusnya kita bernafas seperti apa sih gitu loh. Oke, sekarang paham. Bro, tadi lo lagi ngomong soal Brian Johnson. Yes, kemarin. The most measured human. Nah, coba. Sudah berapa tahun, mungkin setahunan ini atau lebih, itu ngikutin dia. Karena dia adalah satu-satunya orang di dunia yang paling banyak diukur dalam hidupnya. Dan kemudian dalam 8 bulan terakhir, itu dia mempunyai skor tidur yang terbaik, 100%. Tidak ada orang yang punya skor tidur terbaik yang pernah diukur dibanding dia saat ini. Itu yang. Dan kemudian dia menghabiskan 2 juta US dollar setiap tahun untuk mengumpulkan 30 ahli, profesor atau whatever itu, ilmuwan itu untuk ngecek hal yang paling apa yang terbaik untuk dilakukan orang supaya dia semakin usianya semakin panjang. Dan yang paling membuat Brian Johnson itu menurut gue yang paling kena adalah semua ilmunya dibagikan gratis. Jadi kita nggak perlu tuh ngikutin bayar ke dia untuk dapetin ilmunya. Ilmu semua itu dibagikan. Aku makan paginya ini loh, siang makannya ini,
Kemudian olahraganya begini, ininya begini dan sebagainya. Itu gratis, kita bisa dapatkan di situ. Maka itu tertarik, dan kemarin ada acara di mana, di Singapura, Dondai Summit itu. Kemudian ya udah, mumpung lagi di Singapura nggak jauh-jauh, berangkat untuk belajar dari dia seperti itu. Dan ya luar biasanya dia mengatakan bahwa tidur adalah salah satu hal yang paling penting kalau Anda ingin panjang umur. Dan Mayo Clinic pernah mengatakan bahwa masalah tidur itu lebih terkait karena masalah pernafasan daripada masalah psikologi. Oke. Ya, jadi kalau nafas kita sepanjang hari ini oke, maka tidur kita udah oke. Dan itu juga terjadi di begitu banyak teman-teman Buteyko itu mengatakan bahwa tidurnya akan jauh lebih baik daripada sebelum dia latihan Buteyko. Okay, so what is your advice to the audience to fix their life? Ya. Sekarang ini ilmu itu gampang sekali didapat. Oke, YouTube gratis. Ya ada iklan-iklan sedikit, no problem. Terus begitu banyak sumber yang dulu hanya orang-orang kaya saja yang bisa dapat. Sekarang ini banyak sekali dan itu gratis. Udah mulai merata. Masalahnya adalah coba ganti algoritmanya. Jangan itu lagi. Coba mulai bergeser kepada apa yang kita inginkan hidup kita itu seperti apa gitu. Dan dari situlah kemudian kita mulai bisa berkembang. Ingat bahwa ada penelitian begini. Kalau kita punya teman-teman di media sosial ini, bukan teman-teman di lingkungan, di media sosial, teman-teman kita kebanyakan yang obesitas, kita akan cenderung obesitas. Kalau kita punya itu psikologi bukan sih? Itu penelitian ya. Oke. Ya, penularan itu terjadi. Tanpa harus nongkrong bareng ya? Iya, tanpa harus nongkrong bareng. Hanya seperti itu, karena kita melihat nilai-nilai yang ada di situ. Vibrasi. Seperti itu. Vibrasi juga atau apa. Oh dia makan, saya oke dan sebagainya. Dan kita tahu we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Dan yang kita makan itu bukan lewat mulut saja, mulut kecil. Tapi lewat mata dan telinga. Nah kalau menu kita baca menu ya. Kita belum, makanan itu belum masuk ke mulut. Itu belum jadi kalori. Iya. Iya kan? Emang ada sih orang yang baca menu kemudian jadi lemak, itu ada sih, tapi ya sedikit gitu. Tapi ketika kita baca koran, baca berita, baca media sosial, apapun yang begitu kita lihat itu masuk ke dalam tubuh kita dan jadi ketegangan. Dan sekarang ini kan berita buruk gampang banget viralnya daripada berita baik gitu. Controversial things. Penting banget untuk hanya follow orang-orang yang kita ingin menjadi daripada hanya sekitar seliweran dan kemudian kita scrolling gitu. Jadi pastikan kita ingin jadi apa, ya ilmu-ilmu itu yang didapat. Dan itu bisa gratis kok, nggak harus ikut pelatihan. Dan saya sering juga bagikan ilmu-ilmu yang ada. Kalau kita nggak punya uang, nggak masalah. Ikutin aja pelan-pelan. Pasti akan dapat ilmu-ilmunya juga seperti itu. Iya. Ya. Apa bedanya orang dikasih gratis sama berbayar? Yes, dulu kan selalu ngasih gratis ya. Selalu ngasih gratis. Terus habis gitu suatu hari gue dikatakan gini, Gobin kamu ngajar TRI tapi ini harus bayar. Aduh, itu rasanya bentroknya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Setelah merenung cukup lama, puluhan ribu orang sudah dikasih gratis. Kemudian ketemulah masih mengeluh yang sama. Terus saya bilang, dulu kan pernah diajarin ini, udah dipakai belum? Yang mana ya Bin? Ilmunya yang mana itu inget aja enggak gitu. Nah kemudian setelah melakukan pelatihan-pelatihan berbayar, orang-orang yang berbayar ini mempunyai efektivitas dalam penyembuhan atau kebaikan dalam hidupnya jauh lebih besar daripada yang dapat gratis. So uang yang selama ini dianggap sebagai, banyak orang berpikir bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan dan sebagainya seperti itu. Uang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Ketika orang itu membayar si pelatih itu, pelatih merasa bertanggung jawab. Gua harus memberikan yang terbaik. Dan orang yang berlatih dengan membayar itu, dia akan merasa bahwa aku udah bayar, aku harus berlatih sungguh-sungguh. Jadi dapat win-win solution karena adanya uang ini. Dan orang itu akan mendapat manfaat, otomatis kesehatannya lebih baik, dia pun bisa mencari uang lebih banyak dan sebagainya. So, menurut sekarang gratis boleh, tapi paling tidak Anda perlu untuk keluarkan sebagian dulu dan kemudian Anda akan mendapatkan gratis selanjutnya. Tapi yang pertama Anda harus bayar dulu paling tidak. Itu. Setuju sekali.
Oke teman-teman Big Thinkers, kesimpulannya simple. Kalau mau belajar cari Gobin, kalau mau sukses kerja keras, tapi kalau mau hidupnya enak dan sukses, ya belajar cara napas. Yes. Thank you bro. Thank you.